Di sini kita ke data lanjutan. Di data lanjutan itu juga terbagi menjadi 3 tab. Yang pertama data dokumen, data peti kemas, dan data kemasan. Nah, kita yang pertama itu data dokumen. Apa sih data dokumen itu? Data dokumen itu adalah data-data dari list dokumen yang kita gunakan sebagai dokumen pelengkap untuk kegiatan kepabeanannya. Jadi, semisal teman-teman itu untuk mengajukan dokumen itu ada yang namanya invoice. Nah, invoice-nya itu kita upload di sini. Dan juga misalkan barang-barang dari teman-teman yang mau dikirim itu ada lartas tuh. Nah, lartas itu adalah larangan dan pembatasan. Itu diupload di sini juga. Sedikit lagi untuk lartas itu, misalkan barang-barang yang biasanya dia dilarang dan dibatasi baik itu pemasukan dan pengeluarannya. Kayak senjata api, terus barang-barang yang berbahaya. Nah, itu diupload di sini gitu. Di sini kita bisa tambahkan dokumen ya. Di sini ada packing list, invoice, BL atau AWB. Nah, kalau aja mungkin packing list jenisnya itu barang-barang itu apa aja. Kemudian kalau invoice itu terkait harga dari barang itu, harga transaksinya itu biasanya ada di invoice. Kalau BL itu mungkin simpelnya kayak resi ya, resi dari si kapalnya misalkan. Nah, itu pakai BL. Nah, kalau dia dokumennya berupa AWB atau pakai pesawat, itu pakai AWB. Nah, jadi ini yang awal ini dokumen yang kita isikan. Jadi kita di sini misalkan packing list ya, kita masukin ini sesuai dengan data. Kemudian upload dokumen. Nah, di sini teman-teman harus ngupload juga dokumennya ya. Misalkan di sini saya punya dokumen semisal ini permohonan slide misalkan ini adalah file dari packing list gitu. Nah, itu bisa kita uploadkan di sini, kemudian kita klik save gitu. Di sini misalkan ini save ya. Oke. Nah, nanti itu bakalan muncul tuh di sini. Nomor dokumen, tanggal dokumen dan sebagainya. Nah, ini harus sesuai ya. Jangan sampai nanti di-uploadnya asal-asal atau ketukar antara packing list sama invoice misalkan. Itu nanti bisa jadi masalah. Nah, terus di sini kita lihat invoice ini. Tanggal dokumennya sesuai dengan tanggal di invoice. Nah, kemudian kita save. Nah, di sini udah tambah lagi ya. Tadi udah berkurang nih. Lanjut lagi ke BL. Oh, di sini. Jadi ini wajib ya file yang kita gunakan sebagai dokumen pelengkap. Nah, jika ini udah berhasil, kemudian lanjut ke data peti kemas. Nah, untuk peti kemas ini rekan-rekan wajib mengisikannya ya, karena jika dia misalkan kapal itu wajib banget untuk jika pengemasannya itu menggunakan peti kemas. Nah, di sini nomor kontainer, ada tipe kontainer dan ukuran kontainer. Jadi untuk penomoran kontainer itu sendiri sebenarnya sudah ada standarnya. Tapi kalau kalau misalkan sistem ini mendeteksi bahwa nomor kontainer itu tidak benar, maka dia akan muncul seperti ini. The container number is not valid. Sebenarnya itu bisa aja kalau memang biasanya kan ada kontainer-kontainer lokal yang belum penomorannya terdaftar secara internasional ya. Jadi kalau penomoran kontainer itu kalau saya tidak salah itu penomorannya secara internasional. Oke. Tipe kontainer ini ada FCL sama LCL. Apa sih bedanya FCL sama LCL? Nah, kalau FCL itu adalah full container load. Jadi, satu kontainer itu hanya barang milik kita sendiri atau satu barang milik pengirim. Tapi kalau LCL itu dia terdiri dari banyak pemilik barang. Jadi misalkan aku dan temanku di PT yang berbeda mau mengirim barang menggunakan satu peti kemas yang sama. Nah, itu pakai
LCL. Nah, sini FCL. Nah, sini kita ini punya contoh nomor ya. Misalkan DFS 18997. Oke. Ini masih nggak valid juga. Nah, jadi kalau misalkan standar penomorannya sudah terpenuhi, sistem itu akan validasi nih, seperti ini. Jadi warnanya akan berubah menjadi hijau ya. Nah, ukuran kontainer ini misalnya menggunakan yang 20 feet. Oke. Jadi jika sudah terisi, kita bisa lihat lagi di sini. Ya, karena tadi kita inputkan pada data header itu ada kontainer 1, makanya dia secara otomatis harus mewajibkan mengisikan data kontainer. Habis itu kita lanjut ke list kemasan. Harus sesuai ya. Jadi kalau untuk nomor invoice, BL dan segala macam itu harus sama. Karena kalau misalkan dia untuk memasukkan seperti impor yang menggunakan dokumen manifest, itu harus sesuai dengan yang diberitahukan oleh kapal itu sendiri gitu. Tapi nanti kan dicek tuh sama itu mau ngelot barang, ini ternyata nggak sesuai. Nah, nanti itu bisa jadi masalah. Nah, makanya itu wajib semua yang diberitahukan itu benar. Jadi dalam case misalkan ada dokumen yang sama, itu kenapa? Nah, gini, biasanya invoice dengan packing list itu dia sepaket. Nah, invoice dengan packing list itu biasanya ada yang satu dokumen gitu. Nah, tapi ada juga beberapa yang invoice dan packing listnya itu terpisah gitu. Jadi kan packing list itu dia list-list dari barangnya, terus pengemasannya itu terdapat di packing list. Nah, biasanya sudah terinputkan juga secara bersamaan di invoice dan packing list itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sudah punya format file CSV dari barang-barang yang kita akan lakukan kegiatannya itu atau akan dokumennya. Nah, itu kita bisa import dari CSV. Barangnya lebih dari satu, itu bisa pakai import from CSV. Ini saya kasih contoh ya. Di sini ada upload your CSV file. Nah, untuk formatnya seperti apa sih? Nah, itu sudah ada standarnya dan ada formatnya. Ini bisa kita hitung. Oke. Muncul nih halaman CSV itu sendiri. Nah, di sini itu ada beberapa data yang harus kita isikan. Kurang lebih seperti ini dan contohnya sudah ada di bawahnya. Nah, mungkin aku bantu juga ya terkait pengisian CSV tarif dan HS code ini. Pos tarif atau HS code adalah nomor yang digunakan untuk kategori dan jenis barang berdasarkan biasanya berdasarkan BTKI atau buku tarif kepabeanan. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada data barang. Nah, tadi kan kalau kita import from CSV atau menggunakan file CSV. Nah, sekarang kita bisa menambahkan data barang secara kita sendiri gitu tanpa melalui CSV. Ini kan kurang lebih tuh isiannya sama ya. Mungkin kalau ini lihat dari tadi ini isiannya itu sama dengan yang di Excel. Perbedaannya dia dalam berbentuk form. Kalau yang tadi kan dia masih ini ya dalam bentuk Excel gitu ya. Oke.